Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini anak-anak semuanya, anak-anak SMP Kota Tangerang dan sekitarnya? Pada pagi hari ini Pak Pratama ingin menyampaikan materi Bismillah, berhenti membuli di dunia nyata dan dunia maya. Nah, gitu. Jadi temanya ini memang Pak Pratama buat agar kalian adalah berhenti untuk membuli orang. Makanya tadi dengan niat baik, bahasanya dimulai dengan judulnya adalah Bismillah, berhenti membuli di dunia nyata dan dunia maya. Emang arti membuli itu apa? Gitu kan? Karena kan tadi kita temanya adalah mengajak berhenti membuli. Nah, sementara kita belum tahu arti membuli. Membuli itu apa? Membuli itu yang pertama adalah menyakiti fisik orang lain, ya. Seperti apa? Memukul, mendorong, merebut tas, ngumpetin sepatu, apalagi dan lain-lain, banyak ya. Itu namanya adalah menyakiti fisik. Dan yang kedua adalah menyakiti secara verbal, ya, menghina penampilannya, gitu kan? Pokoknya dia itu menghina dengan lisannya, ngomentarin orang tuanya, gitu. Jadi tadi yang pertama adalah fisik, dan yang kedua adalah dengan lisan atau verbal. Nah, kemudian yang ketiga, membuli itu adalah menjauhi atau mengucilkan. Jadi ada tiga hal. Dia menyakiti secara fisik, menyakiti secara lisan, dan yang kedua adalah mengucilkan orang lain. Nah, terus kemudian tinggal sebuah persoalan. Mengapa dalam kehidupan sehari-hari, tadi kan menyakiti orang itu adalah pekerjaan yang tidak bagus sebenarnya. Menyakiti orang secara fisik maupun secara lisan maupun mengucilkan. Tapi dalam kenyataannya di lapangan, di kelas-kelas kalian, di lingkungan kalian, dimanapun kalian berada, membuli itu selalu ada. Yang pertama sebabnya itu adalah dia kemungkinan ada masalah mental, ya. Dia tidak mempunyai hati, sehingga kalau membuli temannya dia bahagia. Kalau bisa menyakiti temannya dia bahagia. Dia artinya apa? Dia tidak mempunyai hati. Berarti apa kalau tidak mempunyai hati? Dia sedang ada masalah dengan hatinya. Dia bermasalah secara mental. Yang kedua, mengapa orang itu membuli? Karena dia kurang perhatian sama orang tuanya, ibu bapaknya, umi abinya, ayah bundanya, tidak memperhatikan. Karena dia tidak mendapat perhatian, maka dia jadi perhatian. Salah satunya dengan membuli orang lain. Ketika dia membuli orang lain, teman-temannya akan memperhatikan, dan ketika itu dia bahagia. Jadi ini adalah kesannya jadi semacam apa? Pelarian. Yang ketiga, kalau tadi adalah ada masalah mental kemungkinannya, dan yang kedua kurang perhatian, yang ketiga adalah meniru perilaku orang tuanya, meniru lingkungannya. Berarti apa? Berarti anak ini membuli karena dia salah asuh. Orang tuanya salah dalam mendidik. Karena kita tahu tidak semua orang tua mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, tidak mempunyai latar belakang agama yang baik, sehingga membuli adalah dianggap yang biasa karena lingkungannya begitu. Nah, gitu ya. Yang keempat, dulunya dia adalah korban. Nah, gitu. Karena dulu dia sering dibully, kemudian ketemu sama orang yang usianya di bawah, yang dia bisa membuli, gitu. Maka perilaku membuli yang dia lakukan tadi, sebenarnya dia hanya sedang melakukan balas dendam. Karena dia pernah dibully, maka dia membuli lagi orang lain. Kenapa tidak membuli yang membuli? Karena dia mungkin takut, dia tidak berani, maka dia mencari sasaran orang lain yang bisa dibulinya. Nah, gitu. Yang kelima,
adalah dampak dari TV, dampak dari media sosial, percakapan di Instagram, komentar-komentar dalam berita media sosial, akibat game online dan sebagainya. Jadi semuanya tidak ada yang baik. Yang pertama tadi adalah dia ada masalah mental, yang kedua kurang perhatian orang tua, yang ketiga meniru orang dewasa, yang keempat dia pernah jadi korban, yang keempat karena pengaruh tadi media TV, kemudian sosial, game dan sebagainya. Bagaimana orang itu melakukan membuli orang lain? Yang pertama dia memukul dengan tangannya, memukul dengan kakinya, gitu kan? Gitu. Ataupun dengan anggota tubuh yang lain, dengan kepala mungkin, dengan mungkin apa? Nah gitu. Kemudian dengan benda, dengan senjata tajam, ini lebih parah. Kalau sudah membawa senjata tajam, itu sudah masuk kriminal. Ingat sekali lagi, ketika melakukan penyiksaan kepada orang lain, kalian menggunakan senjata tajam, maka urusannya tidak lagi dengan guru, tapi dengan kepolisian. Kemudian tadi dengan perkataan, dengan telepon, dengan SMS, dengan email gitu. Itu adalah cara media-media yang digunakan. Padahal tadi tangan bisa digunakan untuk kebaikan, kaki bisa digunakan untuk kebaikan, lisan bisa digunakan untuk kebaikan, telepon bisa digunakan untuk kebaikan, SMS, email juga bisa digunakan untuk kebaikan. Tetapi anak ini tadi, orang ini tadi memilih itu digunakan untuk keburukan. Perilaku tadi disebut dengan perilaku membuli. Ya, terus selanjutnya adalah apa akibatnya? Akibat orang ketika dibully. Yang pertama adalah secara psikologis. Dia akan depresi, dia stres gitu, dia cemas gitu. Itu adalah akibat dibully. Orang yang semakin dibully, dia akan semakin sering cemas, dia akan semakin sering depresi. Bahkan kalau misalnya pembuliannya itu sudah sampai kepada tingkat parah, dia akan mengalami psikosomatis. Psikosomatis itu maksudnya bagaimana? Dia selain berdampak kepada psikisnya, juga berdampak kepada fisiknya. Sehingga ketika misalnya waktunya dia harus ke sekolah, tiba-tiba merasa perutnya sakit. Yang dia harus segera ke sekolah, dia tiba-tiba merasa mual gitu. Itu adalah sudah masuk kepada penyakit gejala psikosomatis. Kemudian yang selanjutnya adalah mengalami gangguan tidur atau apa? Insomnia. Itu. Bahkan kalau yang paling parah itu dia ada keinginan untuk bunuh diri. Akibat yang lain apa? Ya, tidak bisa menyatu dengan orang lain. Orang yang sering dibully, dia menjadi anak yang rendah diri, dia merasa kesepian, dia merasa terabaikan, tidak ada rasa percaya diri gitu. Itu adalah dampak dari sering dibully. Dampak yang lain juga ada, misalnya apa? Dampak prestasi dalam belajar. Dia mengalami kesulitan dalam belajar, dia akan fokus dalam belajar itu susah gitu kan. Sering tidak masuk sekolah, tidak ikut kegiatan sekolah gitu, karena dia sudah itu tadi mungkin ada persoalan psikologis atau mungkin masuk gejala psikosomatis begitu. Bahkan kalau termasuk juga adalah dalamnya adalah insomnia. Bahkan dampak dari membuli tadi ada sampai kepada dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang apa? Ketika dewasa dia susah nyari kerjaan, dia susah fokus, dia susah berinteraksi kepada orang lain. Bahkan karena stres tadi, dia mudah sakit. Nah, makanya kepada kalian yang suka membuli orang lain, yang suka membuli temannya, istighfar, kembali ke jalan yang benar. Jangan membuli lagi.
ya. Karena dampak membuli akibatnya adalah sangat ngeri, ya. Makanya pada hari ini Pak Pratama mengajak kalian untuk berhenti membuli. Caranya bagaimana? Ya, Pak Pratama ada tugas buat kalian agar kalian bisa berhenti membuli. Yang pertama, tugas yang perlu kalian lakukan adalah Pak Pratama minta tolong tuliskan ya kebiasaanmu membuli orang lain yang biasa kamu lakukan. Ya, tulis kamu biasanya membuli kepada orang lain seperti apa. Nah setelah itu tulislah pernyataan positif ya untuk apa? Untuk melawan perilaku negatif itu. Jadi misalnya tadi adalah ngatain orang tua, teman, itu kan membuli. Temannya pada ketawa, iya sih temannya ketawa. Tapi yang dibully bagaimana tadi? Sakit hati, bisa berdampak rendah diri, bisa berdampak susah tidur, kan gitu dampaknya. Makanya dirubah menjadi tadi apa perilakunya adalah menghormati orang tua. Nah gitu. Nah setelah itu, setelah tadi menuliskan lawannya, yang selanjutnya adalah membuat rencana yang akan dilakukan selama seminggu. Jadi tadi sudah menuliskan kebiasaan-kebiasaan membuli 1, ngatain orang teman orang tua, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Ingat-ingat tuh. Setelah itu ditulis kalimat kebalikannya. Setelah ditulis kebalikannya, maka langkah yang selanjutnya adalah apa tadi? Merumuskan apa yang akan dilakukan. Tulis selama seminggu akan ngapain aja. Setelah itu, yang terakhir adalah jika kamu berhasil kepada dirimu, kamu akan memberikan hadiah apa kepada dirimu sendiri. Oh saya setelah berhasil tidak membuli kepada orang lain, maka saya akan, nah gitu. Itu adalah memberikan hadiah kepada diri sendiri. Tujuannya apa? Agar diri sendiri semangat dalam melakukan perubahan. Itu yang Pak Pratama sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga hari esok kalian sudah tidak membuli lagi, temannya semakin banyak, kesuksesannya semakin besar, keberkahannya semakin melimpah. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.